kita mulai saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai umat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kajian Millennial Melek Hadis ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf, suara saya terdengar tidak? Terdengar. Baik, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Kepada teman-teman yang ada di room jam kali ini, selamat memperhatikan kajian pada hari ini, yaitu kajian pekan keempat dengan materi hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Nah, teman-teman semua, pada kali ini ada dua pemateri yang luar biasa sekali. Jadi, pemateri pertama akan disampaikan oleh Lelah Nursatifah. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Teh Lulu Fauziah. Baik teman-teman yang ada di room jam kali ini, mohon untuk menyimak penjelasan kajian kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Teh Lelah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar jelas. Perkenalkan, nama saya Lelah Nursarifah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit menular. Sebelum kita ke materi pokoknya, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari sakit dan penyakit. Apa sih sakit itu? Sakit merupakan suatu keadaan di mana tubuh tidak berada pada kondisi normal yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar tubuh. Faktor dari dalam salah satunya faktor umur. Ketika umur seseorang bertambah, organ-organ dalam tubuhnya pun akan ikut menua. Tidak cuma itu saja, sistem imun sebagai penjaga tubuh pun juga tidak sekuat dan seefektif ketika umurnya masih muda. Hal ini sering membuat seseorang mudah merasa lelah dan bahkan juga mudah sakit. Sementara faktor dari luar tubuh, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Bila mana lingkungan rumah kita kotor, hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan anak, orang lanjut usia, orang dengan kekebalan lemah, dan bahkan individu dengan sistem kekebalan tubuh kuat pun dapat menurun juga tingkat kesehatannya. Jadi, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, kita
harus menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari bakteri atau virus yang akan menyerang tubuh kita. Sedangkan apa itu penyakit? Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimia dalam tubuh, dan munculnya sel yang tidak sempurna. Contoh dari penyakit ini adalah antara lain kanker, patah tulang, diabetes, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami definisi dari sakit dan penyakit, kita lanjut ke materi pokoknya, yaitu apa penyakit menular itu. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini salah satunya bakteri Mycobacterium tuberculosis pada penyakit TBC. Terus oleh virus, misalnya virus corona atau COVID-19, virus HIV, virus AIDS, dan lain sebagainya. Dan oleh parasit, salah satunya parasit Plasmodium dari penyakit malaria. Dari bakteri, virus, dan parasit ini dapat ditularkan melalui media tertentu. Nah, penyakit menular ini juga disebut penyakit infeksi karena penyakit ini diderita melalui infeksi virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau minum, dan lain sebagainya. Contoh penyakit menular salah satunya yaitu kan COVID-19 yang ditularkan bisa lewat udara, tempat makan atau minum, bahkan juga mungkin bisa dari jarum suntik. Seperti itu. Selanjutnya ada hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah yang berbunyi Hadatsani Abdullah ibnu Muhammadin hadatsana Hisam ibnu Yusuf ahbarana Ma'marun anid Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamah. Faqala Arabiyyu ya Rasulullah fama balul ibili takunu firramli ka'annaha jiba'u fayuhalifuhal ba'iru ajrabu fajuzribuha. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faman a'dal awwala rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf menggambarkan kepada kami Ma'mar dari Juhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada safar kesialan di bulan safar dan tidak juga hamah burung hantu. Kemudian seorang lelaki Arab Baduy berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Telela yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut saja ke pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Teh Lulu. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Halo teman-teman semua, mohon maaf izin on cam karena ada beberapa kendala yang memang tidak bisa untuk on cam ya.
Baik teman-teman semua, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan materinya oleh Teh Lelah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan hadis yang sudah dibacakan oleh Teh Lelah. Di mana hadis ini menceritakan seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Nah, ini merupakan waham jahiliyah. Nah, mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Nah, namun syariat menafikan hal tersebut. Nah, maka ketika orang Baduy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Nah, ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Nah, jadi kesimpulannya dari mana datangnya penyakit kudis itu kepada yang menularkannya. Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Nah, begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman semua penjelasan dari hadis yang dibacakan tadi oleh Teh Lelah, di mana pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah yang pertama itu adanya penyakit menular sudah ditetapkan dalam Islam, tetapi penularannya itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka dari itu adanya penyakit menular itu merupakan takdir dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi atas izinnya. Selanjutnya, jangan memiliki sikap pesimis seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu yang menyangka penyakit menular itu terjadi karena sendirinya. Padahal penyakit menular itu ada, tetapi terjadi penularannya disebabkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adanya perkara penyakit menular itu menjadikan manusia untuk berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada kasus COVID-19 yang melanda Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita itu diharuskan mentaati anjuran pemerintah seperti melakukan physical distancing, jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri gitu, pemimpin, merupakan perintah Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ataupun Al-Quran dan Rasul-Nya. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, maka dari itu teman-teman semua, jadi kita jangan sampai menyesali apapun cobaan yang datang kepada kita gitu, ataupun kita mendapat penyakit menular. Nah, maka dari itu kita harus tahu bahwasanya itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Teh Lulu yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan
semua oleh Teh Lela dan Teh Lulu yang sangat luar biasa. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman semua yang ada di room Zoom ini, saya membuka pertanyaan 2 terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung ke kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Di sini saya mencoba menjawab ya. Tadi Teh Siti Soleha bertanya, bagaimana cara untuk memaknai tidak ada penyakit menular? Ini Iya, mah Teh. Iya. ini menurut pendapat saya ya. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan di hadis bahwasanya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan penularan penyakit itu ada sebab-sebabnya, di antaranya adalah bercampurnya dan bergaulnya orang yang sakit dengan orang yang sehat, sehingga orang yang sehat bisa tertular. Dan ada juga sebab-sebab lainnya yang menyebabkan penularan penyakit, bisa lewat kontak fisik, udara, pandangan, dan lain-lain. Penyakit menular ini dimaknai secara umum dan mutlak, artinya tidak ada penularan penyakit sama sekali tanpa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah untuk lari dari penyakit semisalnya seperti penyakit kusta ini sebagai bentuk sad az-zariyah atau menutup celah keburukan, karena bisa jadi ketika tidak menjauh dari penyakit menular tersebut, kemudian qadarullah terkena penyakit yang sama. Lalu timbul keyakinan bahwa ada penyakit menular. Sehingga untuk mencegah timbulnya keyakinan ini, diperintahkanlah untuk menjauhi dari penyakit menular tersebut. Sehingga kita tidak boleh mengatakan si fulan tertular penyakit dari si A misalnya. Ini pendapat yang dikuatkan Ibnu Hajar al-Asqalani. Di mana kan pekan-pekan yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya Baik, Kak, udah jelas. Terima kasih ya, Kak. bahwasannya kan penyakit menular ini kalau tidak ada izin dari Allah tidak akan menularkan. Seperti itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, izin menambahkan ya, Teh. Jadi cara memaknainya itu ini seperti ada kata ulama bahwasanya yang berpendapat bahwa hadis peniadaan penyakit menular itu merupakan penjelasan Nabi yang muncul sebagai respon tauhid. Nah, jadi kita memaknainya itu dengan cara kembali kepada keimanan kita sendiri gitu, tentang iman ya, khususnya tentang ini iman kepada takdir Allah gitu. Karena kan tidak ada sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah di dunia ini tuh. Kayak gitu, Teh. Jadi penjelasan bahwa di balik musibah yang terjadi itu ada kuasa Allah di dalamnya. Jadi tidak terlepas dari kuasa Allah. Begitu, Teh. Bagaimana Teh siapa? Teh Siti Soleha? Bagaimana Teh Siti Soleha? Apa sudah jelas?
Atau dari teman-teman ada tambahan mungkin? Di sini ada pertanyaan masuk. Bagaimana cara menghadapi orang yang tidak bisa menerima takdirnya? Ibaratkan dia dikasih penyakit yang menular, dia tidak bersyukur, selalu menyalahkan dan beranggapan bahwa dunia ini tidak adil. Bagaimana cara menyikapinya? Dari Teh Sinta Ade Putri. Silakan ada yang bisa menjawab. Mungkin dari teman-teman, apa ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Teh Sinta Ade Putri? Izin menjawab ya Teh untuk pertanyaan dari Teh Sinta. Gini Teh Sinta, kalau menurut saya kan bagaimana gitu ya cara menghadapi orang yang tidak bisa menerima takdirnya. Nah, ibaratkan dia itu dikasih penyakit yang menular, dia tidak bersyukur, selalu menyalahkan dan beranggapan bahwa dunia ini tidak adil. Nah, bagaimana sih cara menyikapinya? Dimana mungkin contoh terkecil terlebih dahulu, mungkin kita sebagai temannya gitu ya, kita sebagai sahabatnya, ataupun kita sebagai keluarganya, di mana kita itu harus selalu mensupport dia gitu, dan juga kita bisa memberikan hal-hal positif kepada dia, di mana kita selalu memberikan selalu menemani dia. Yang pertama itu kita bisa memberikan ataupun menyalurkan apa yang sedang dirasakan dia gitu, di mana kita bisa saling bercerita gitu, saling bercerita apa nih yang memang sedang kamu alami sekarang, di mana kita bisa memberikan motivasi untuk orang itu gitu. Nah, terus kita bisa memberikan afirmasi positif kepada orang yang sedang sakit ini gitu, dan juga harus menceritakan hal-hal yang baik juga biar dia mempunyai hal-hal positif gitu kepada dirinya sendiri, bahwasannya ya dunia ini baik-baik aja gitu, tidak ada yang tidak adil gitu buat kita semua gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita selalu memberikan wejangan gitu kepada orang yang sakit itu, bahwasannya kita tidak boleh berkata ataupun berpikiran gitu bahwasannya kita itu selalu membandingkan takdir kita dengan orang lain. Nah, di mana caranya dengan kita bisa menonaktifkan media sosial gitu. Terus belajar ikhlas, menerima takdir yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya bisa dengan cara mencari ilmu tentang menjadi hamba yang bisa selalu ridho gitu dengan ketetapannya, di mana kita bisa contoh setiap pekan ataupun setiap hari apa gitu, kita bisa mendatangkan mungkin ya ustadz gitu, di mana bisa memberikan bisa memberikan rohani gitu, maksudnya tuh masukan-masukan rohani gitu yang membuat memang itu menjadi hal positif gitu untuk orang yang memang sedang terkena penyakit menular gitu ya. Nah, jadi selanjutnya yaitu kita sebagai teman, sahabat, saudara ataupun keluarga, kita bisa berdoa untuk kesembuhan orang yang sakit itu gitu. Mungkin kalau dari saya itu Teh Sinta. Bagaimana Teh Sinta? Bagaimana Teh Sinta? Apakah sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah udah Teh. Terima kasih. Karena sekarang sudah sore ya teman-teman, kita tutup aja. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan oleh dua pemateri tadi, Teh Lelah dan Teh Lulu, yang sangat luar biasa. Baik, kita sudahi saja kajian pada siang ini.
Sebelum ditutup, saya izin menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Penyakit menular itu pasti setiap manusia itu bakal mengalami sakit. Penyakit yang diderita oleh setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang menular, ada yang tidak. Dan penyakit menular ini itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat ditularkan melalui media tertentu. Penyakit menular ini juga sering disebutkan juga penyakit infeksi karena penyakit ini itu diderita melalui infeksi virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan melalui berbagai macam media. Dan adapun penyakit menular ini juga sudah ditetapkan dalam Islam, tetapi penularnya itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka dari itu adanya penyakit menular merupakan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi atas izinnya. Saya Mesari selaku moderator mencukupkan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kepada pemateri Teh Lulu dan Teh Lela, dan terima kasih juga kepada yang sudah menjawab pertanyaan Teh Mia dan rekan-rekan lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tunggu teman-teman di pekan selanjutnya agar bisa bergabung kembali di kajian berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung.